Dan dulu saya pengen ubah kemarin. Orang bisa-bisa udah kebiasaannya tahun-tahun yang kemarin. Iya. Hah? Itu kan lain awalnya. Asik kawannya. Kayaknya awalnya beres dulu. Biar tuyul udah jadi. Cowok cewek nyala. Hah? Cewek. Cowok. Ya, bro. cowok lagi bang. Yang penting bukan banci. Kata gue kali ya. Mana sengaja ya gue hitam. Ulen. Yang lagi jagain normal bisa. Albas bah. Dulu itu albas itu takutun nafsu mintu adha di depan wal qabul lah kalau yang nyenengin mah di orang apa dapat rezeki nafsu ada kesenangannya di situ. Tapi kalau al-qablu kayak dihina orang, fakir, punya duit, nafsu orang ada kesempatan ngambil kesenangan di situ. Rubama atau apa mana akak, warubama mana akak, apa atau akak. Itu berapa? 82 sama nggak itu kan? Kadang-kadang Allah memberimu kenikmatan dunia, sehat, rezeki, pamanaka, tapi Allah mencegahmu dari mendapatkan hidayah, taufik, lezatnya doa, lezatnya munajat. Warubama manaka, terkadang Allah mencegah kamu dikasih sakit, dikasih belangsa, dikasih urusan gagal, atau pak, padahal Allah ngasih kamu. Gara-gara dikasih susah, akhirnya ngerasain nikmatnya doa. Ya Allah, gimana saya ini? Kalau senang mau bisa doa begitu. Jadi bisa aja di apa? Kelihatannya dikejar susah sama Tuhan, padahal Tuhan hakikatnya ngasih taufik hidayah. Bisa aja hakikat kelihatannya dikasih kesenangan sama Tuhan, sehat, usaha lancar, padahal ditolak dari Tuhan. Karena makin dia jauh, makin jauh sama Tuhan, kelihatannya diberi, padahal ditolak. Ada yang kelihatannya ditolak, padahal diberi. Itu rubama atau apa mana. Terkadang Allah memberimu, tapi tidak memberimu apa? Memberimu dunia, tapi tidak memberimu lezatnya ibadah. Terkadang Allah tidak memberimu yang kau inginkan, tapi Allah memberi lezatnya munajat, lezatnya ibadah. Nah makanya kaidah lanjutannya itu kalau al-mu'alif maka fatahala kabal fahmi fil man'i adal ma'u ainal ato. Adal ma'u itu ainul ato berarti. Mata fatahalaka babal fahmi, di mana-mana Allah membuka kepadamu pintu pemahaman di dalam penolakan. Penolakan teh umpamanya dikasih kepengen kagak keturutan, dikasih sakit, tapi kamu paham penolakan Allah itu adalah rahmat dari Allah. Adal man'u ainul ato, sekarang berbalik bahwa tidak memberinya Allah itu adalah hakikat pemberian itu sendiri. Jadi intinya mah harus husnuzon be. Kelihatannya Allah ngasih kita sakit, padahal mah Allah teh pengen ngapusin dosa umpama. Kelihatannya Allah tuh ngasih kita penyakit, padahal Allah tuh lagi disuruh kita ada kesempatan berdua sama dia, jadi banyak zikir umpamanya. Kelihatannya kita tuh dikasih gagal, padahal tujuan Allah tuh biar kita nyamperin dia, akhirnya dikasih lezatnya munajat. Nah kalau udah paham apa namanya penolakan Allah, bahasanya sih muter-muter di manu sama ato. Ato. Kalau manu itu orang ngasih, kalau ato itu ngasih. Kalau di dalam orang ngasih itu kita ngerti bahwa ini adalah kasih sayang Allah, maka tidak memberinya Allah itu adalah pemberian rahmat dari Allah. Kayak bocah kecil andai kata paham kenapa dilarang main gunting, andai kata dia paham, dia tahu dilarang enggak dikasih gunting ini adalah kasih sayang orang tua ke dia gitu. Intinya mah dituntut husnuzon teh kalau mah.
sama nerima kodo-koda, terima ketentuan. Kalau kita kan tingkatannya awam, kalau usaha dikasih gagal mulu dan nggak kelihatan ini pasti dikasih gagal, ini bagus buat kita menurut Allah, nggak ngeliat ke situnya, taunya kita mah sakit deh, kecewa deh ke Allah deh, gitu. Kayak bocah kecil marah disuruh tidur siang, ya bocah kan marah disuruh tidur siang, padahal itu kita niat jahat apa niat baik sama dia, niat baik. Tapi karena nggak ngertinya itu, orang main di orang mulu. Bocah minum es, kesenangan dia kan dilarang. Lah orang terima, karena dia belum punya pemahaman larangan kita itu adalah kasih sayang kita ke dia. Nah yang terjadi sama kita ini enggak keluar dari sifat kasih sayangnya Allah gitu. Jadi kalau udah lihat ke situ mah apapun yang terjadi sama kita itu nanti bisa terima. Tapi kan susah, ada proses itu bertahap. Ya kan kalau ulama-ulama hari itu apapun yang dari Tuhan yang dia lihat apa yang ada di dia, tapi yang dia lihat siapa yang ngasih. Sakit, yang ngasih siapa? Allah, Allahmu di Tuhan jahat. Jalilah. Ketukar. Sekarang kita orang terima, kan kejadiannya nggak bisa ditolak. Makanya kalau kata ulama, ketakutan itu nyiksa kita. Ketakutan. Umpamanya kita besok takut kalau punya duit, udah nyiksa takutnya. Yang kedua, kalau ternyata besok bener nggak punya duit, siksanya dua. Udah dari kemarin takut punya duit. Kalau bisa dibilang, duit kita dua. Jatuh di batangga. Terus kalau ternyata dia takut kalau punya duit, ternyata besok punya duit, percuma nggak takutnya? Cuma. Tapi kesiksa sama takut. Jadi jadinya mah kalau bisa jadi orang yang lakau pun alaihim jadi wali. Karena ketakutan kita itu percuma semua. Kalau ternyata kejadian, percuma takut kita. Kejadian. Kalau ternyata nggak kejadian, ya kesiksa. Takut kita nyiksa kita. Tapi susah ya. Dia memedih gitu. Dalam tempat gelap, takut ketemu medih. Kalau ketemu, percuma takut kita. Kalau orang ketemu, percuma juga takut kita. Nggak ketemu. Kalau bahasa ikan makoda kasai ulmis wahmi, tidak ada yang paling nyetir kamu itu kecuali keraguan-raguan. Berarti kejadiannya belum tentu. Kalaupun terjadi, ya udah siksanya 2 kali. Jadi yang susah itu kita hidup kekinian. Dia hidup kekinian. Sekarang misalnya apa? Baik-baiknya sekarang apa? Jadi itu kan setan aja bisa membaca rencana kita, akal pikiran kita itu, rencana-rencana kita setan bisa baca. Jadi kalau udah bisa paham penolak tidak memberinya Tuhan atau perkara-perkara yang tidak nyenengin kita itu kita paham di situ ada rahmat Allah, maka tidak memberinya Tuhan itu berbalik jadi hakikat pemberian. Jadi yang dikata bocah kecil pas sudah gede dia baru sadar, pantasan bapak gua dulu kalau gua orang ngaji gua pakai sendal, untung bapak gua galak. Nah ngertinya itu kan ntar. Andai kata dia ngertinya waktu itu, berarti udah dibuka pemahaman waktu itu. Kita telat. Qolal mu'alif, yang banyak-banyak kita. Qolal mu'alif Ibnu Athaillah rahimahullah. Al-aqwanu dhahiruha ghirratu wa batinuha ibratu. Fanafsu tanzuru ila dhahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Al-aqwan, dunia ini, alam raya ini, dunia dhahiruha ghirratun. Dhahirnya, luarannya ini giroh, tipuan. Wa batinuha, dalemannya itu ibrotun, pelajaran. Ibroh, tutur kata. Panafsu, diri kita, nafsu kita, tanduru ila dhahiri girotiha,
yang dilihat itu luarannya, yang nipu itu. Wal qalbu, kalau hati yang dulu ila batini ibrotiha, melihat kepada dalemannya yang pelajaran itu. Jadi akwam dohiruha biroh. Jadi dunia ini dohirnya tipuan. Tapi kalau nafsu yang dilihat itu dohirnya. Dunia ini dalemannya itu pelajaran. Kalau akal, kolbu itu yang dilihat dalemannya. Jadi kalau nafsu mah kan terhadap nafsu itu perkara-perkara yang bisa dirasa, bisa dilihat, bisa diraba. Makanya kalau nafsu itu pengennya makan itu yang enak. Nafsu. Apa? Sok dia pengennya yang enak. Sok dia Allah yang enak. Kalau jauh dia disusul dulu di Nafsu. nafsu. Boleh kalau halal mah, kalau mubah mah. Tapi kalau nafsu diturutin semua, binasa kita. Kalau akal, kolbu yang dilihat itu makanan itu bukan nikmatnya, hajatnya. Tujuan makan itu apa? Biar buat berdiri, ibadah ke Allah, bisa buat jalan. Berarti penting kagak lau enaknya? Enggak. Enggak. Berarti nasi sama garam Jadi enak. Kudunya. Kudu. Gitu. Enak, bukan enak, cukup. Dan kalau tiap hari makan sama tempe Suka. dia darah tinggi. marah-marah mulu. Jadi kayak minum. Kalau kepengenan nafsu itu yang enak. Jus, ya. Apa namanya? Jus es campur, Kopi. es teh apa itu gitu-gitu lah. Tapi kalau hati yang dilihat itu kebutuhannya. Minum itu yang penting ngilangin haus. Boleh sekali-kali mah. Tapi kalau itu gue yang digugu, yang diturutin binasa. Nah, sama kayak cewek gitu. Karena dia kan bagian dari mata, pengennya ngeliat itu yang cakep-cakep, yang enak-enak. Kalau batin lihatnya, ada itu mah casing apinya mah begitu cakep, belum begitu bagus buat saya belum begitu bagus buat dia. Ada itu jalan dia biar cakep dia, tapi kalau ngedemak jelek. Gak bawa tai atau yang cakep gitu. Aturan teman jadi orang. Nah kalau akhirnya itu giro. Jadi kalau dunia itu kan gini, kalau kata ulama dunia itu mazada anil hajat, di luar kebutuhan dunia. Jadi umpamanya apa? Kebutuhan itu saya kalau nggak ada motor nggak bisa kerja, kalau nggak kerja saya nggak bisa nyari nafkah. Nah berarti motor itu dunia apa bukan? Bukan, akhirat hajat itu mah kebutuhan. Wah saya mah apa nggak bisa udah naik motor mah, saya kalau ke masjid harus naik mobil lama, nggak bisa naik motor, akhirnya di mobil. Dan mobil itu berubah dari dunia jadi akhirat. Apapun yang mendukung akhirat maka dia berubah jadi akhirat. Itu yang disebut wa mawalah. Dunia ini semua terlanat kecuali orang yang ajar, orang yang belajar, wa mawalah dan zikir dan pendukung-pendukungnya. Wa mawalah itu pendukung-pendukungnya. Makanya kalau orang-orang soleh itu ketika dia nyari dunia yang dicari bukan dunia. Nah, dia perlu sarana akhirat. Akhirat perlu dunia. Dengan punya dunia bisa bantu orang, bisa sedekah, bisa nyenangin anak bini. Tapi makanya kalau Nabi itu kan hadisnya sederhana. Man kharaja, man sa'a, man kharaja wa sa'a. Barang siapa keluar dari rumah dia berusaha kerja buat nafkain anak bininya sampai pulang sabilillah. Keluar nafkain orang tuanya sampai pulang sabilillah. Keluar buat tafakur, bangga, sombong, sampai pulang bisa beli setor. Jadi kita ini kebanyakan ketipu sama
dohirnya kan. Kalau ulama-ulama melihat dunia itu beban, jadi semakin sedikit dunia mereka semakin gila. Kenapa? Karena hisabnya makin Sedikit. Jadi dia tuh kalau banyak harta itu takut. Makanya Nabi itu punya kambing selembah dikasih. Dan Nabi itu nyangkanya gitu. Kita mah orang bisa nih gitu apa. Ada dua cerita kayak itu. Kalau ada orang katanya wali, gampang ngetesnya. Dia pakai apa itu? Motor, tinta aja motornya. Tinta sorbannya. Kalau ngelarang, oh masih tinta sama sorbannya. Aku yang dulu lebat yang buat ya, saya tidak bisa. Kaidah 86-nya, idza aradta ayyakuna laka izan la yabna fala tasta'izanna bi izin yabna. Idza aradta, apabila engkau ingin ayyakuna ada laka bagimu apa izun kemuliaan layakna yang tidak rusak. Fala tasta'izanna, maka janganlah benar-benar kamu mencari kemuliaan biizin yakna, dengan kemuliaan yang rusak. Jadi gini, kemuliaan yang kalau pengen kemuliaan itu abadi, jangan menggantungkan kemuliaan dengan perkara yang bakal hilang. Atau gini, saya kalau banyak harta nanti dihormatin orang. Kalau dia miskin berarti dia dihormatin orang. Nah, jadi itu kemuliaan yang bakal rusak. Saya umpamanya, saya kalau jadi pejabat, saya dihormatin orang. Jangan nungguin dia mati, masih hidup jabatannya ngasoh, masih dihormatin orang, mulia orang. Enggak, itu kemuliaan yang rusak. Tapi kalau pengen punya kemuliaan yang gak rusak, maka kamu jangan menggantungkan kemuliaan dengan perkara yang rusak. Apa yang orang rusak? Takwa. Iya, takwa ke Allah itu kan sampai kemuliaan di sisi Allah. Mau dimulia mau kagak di sisi orang, dan nyari kemuliaannya di sisi Allah. Tapi kalau kita nyari kemuliaan di sisi orang, apa kita? Pengen dihormat orang, akhirnya capek kan jaga perasaan orang. Kasih sampai. Dari orang kan kayak hujan, kemarau setahun hilang sama hujan Sehari. Tidak kesiksa tuh kalau yang dicari itu. Nah, kalau jadi itu ada ini. Udah buat tegur kata melebar. Ya ntar kalau udah jadi anggota dewan, baru dia tahu rasa. Nah itu emang ngapa? Emang tujuan abang jadi dewan ngapa? Waktu itu nyalon, gitu loh. Nah iya maksudnya, biar dihormat orang. Iya. Nah kalau situ bener dia dihormat orang. Pengen kaya, lalu saya yang bener nih kalau udah jadi dewan gak kaya. Kalau emang bagiannya kaya, terus lihat lah apa kata jadi dewan. Nah situ yang pengen jadi dewan, dia tuh nanya ke saya. Izin layak, nah banyak kita ngeliat pejabat-pejabat itu masih jadi pejabat mati, ya udah nih nggak dia ingat. Ada yang masih hidup jabatannya udah Selesai. ngasok, ya udah selesai. Jadi arti maksud Ibnu Atom jangan banggakan apapun kecuali kamu buat ketergantungan kepada Allah. Jadi Ustaz biar dihormatin orang. Dan Ustaz dia ada yang gila, ada gila makanya dihormat orang. Jadi ketergantungan sama perkara-perkara yang yakna. Jadi makanya jangan bergantung dengan sebab-sebab yang bisa rusak. Yaitu taat ya, dekat ke Allah. Jadi kita banyak ketipu ya. Kalau kaya kita pikir kita dihormat orang. Bisa jadi orang kita kaya malah gendut bukan malah hormat. Bisa jadi kalau kaya mah kita makin jadi sombong. Tidak roda yakuna laka izun layak nafala tasta'izan nabi. Ya umpamanya ada punya yayasan gitu ya, ada itu anugerah beda dari Allah. Jangan bangga.
bahaya ke kita. Ada Allah tuh yang ngancurin sesuatu itu sangat mudah, naikin sesuatu itu sangat mudah. Makanya ada ulama pas lagi tawaf melihat ada orang pas tawaf di Ka'bah itu pakai pengawal, depannya itu tukang getak-getak orang, minggir. Kalau sekarang nggak ada tuh ya bayar, minggir. Pas kelar tawaf, pas di jembatan, berapa waktu dia melihat orang itu lagi ngemis. Dia ada orang yang waktu di Ka'bah pakai pengawal keliling Ka'bah itu biar kagak berdensakan. Kenapa kamu melihat saya, kata pengemis itu? Kayak saya pernah lihat kamu. Dulu di Ka'bah itu pas tawaf ada pengawalnya gitu. Iya itu saya. Kok sekarang begini? Saya sombong di tempat yang di tempat yang orang-orang merendahkan diri ke Allah. Sekarang Allah merendahkan saya di tempat yang orang-orang ditinggikan oleh Allah. Dan dulu kalau zaman sahabat mah ada lagi ngeriung begini, ada orang datang. Ya keadaannya gimana sih kalau kita lihat orang biasa. Jadi ada nggak ditanyain, orang ada dia orang dicariin. Ada nggak dingoin, orang dia orang dicariin. Balaya mutu walayah ya lah hidup orang mati orang. Pas lagi kumpul orang itu datang, ada salah satu sahabat melihat dia itu pakai mata yang kayak gitu kan, pakai ada dia lagi gimana sih gitu, pandangan istighfar, micingkan mata. Itu kata Nabi dia nggak bakal mati kecuali ngalamin seperti yang orang itu alami. Itu dalam riwayat kita sebelum akhir-akhir hidupnya itu terlunta-lunta cuma di pasar. Gak dinoin orang, jadi ya itu ada hukum-hukum yang nggak tertulis, itu karma kan nggak ada di Islam. Di Islam itu cuma ada balasan kebaikan itu kebaikan, balasan keburukan itu keburukan, itu yang ada. Gak ada yang bisa selamat dari itu. Tapi ada waktunya semua, mau karma politik, mau karma kalau lihat deh nanti pasti semua itu mah udah berputar. Kalau ntar dia lagi di atas, sombong di atasnya, berarti besok dia bakal ada di bawah. Ntar kalau dia udah sadar di bawah rendah, yang ini nyombong lagi nih, bantuin dikit lagi, yang ini naik lagi, dia turun lagi, terus aja gitu. Yang penting ketika di atas jangan sombong kuncinya, tapi kan susah. Itu jangan kan di atas, di bawah dia sombong. Di bawah kali sombong apa di atas? Makanya kalau orang bodoh itu nggak usah tawar. Wah, ketahuan. Lah emang alasan sombongnya nggak ada. Yang susah itu orang pintar ketemu orang bodoh tapi tawadu. Itu susah mah. Makanya malas ketemu orang bodoh susah tawadu. Dia orang miskin ketemu orang kaya, rendah hati umpamanya, minder. Itu apa? Orang kaya ngomong miskin minder itu baru keren. Salah ya. Saya lagi khawatir, ini Allah ngasih titipan saya banyak banget. Halal apa haram gimana? Ntar saya gimana kalau kekayaan saya kasih kamu semua? Kamu jangan, saya udah nyaman begini. Saya udah berat. Kayaknya dunia kayak kiamat besoknya. Jadi itu Bang, jadi. Kan kalau orang-orang arif itu kalau dapat kenikmatan, dapat kesenangan dunia, kata dia apa? Ini ajab yang dipercepat oleh Allah. Jadi kalau dapat duit banyak itu ini ajab yang dipercepat oleh Allah. Ada. Tapi kalau lagi dikasih susah, miskin, bangsa, pas pengen makan order nasi, nungguin nasi matang lupa ditekin. Sering. Ya udah nggak ada yang sabar. Saya pernah nungguin nasi matang, tungguin lama lupa ditekin. Perut perih. Itu kalau kata orang arif apa? Selamat datang ciri kewalian. Jadi kalau lagi susah apa? Kalau ini Tuhan terjadi gua wali. Dan kalau Abdurrahman bilang kan gini, ya Allah jangan jadikan kekayaan saya ini balasan amal ibadah saya. Karena yang saya cari itu akhirat, bukan dunia. Karena dia kan sahabat yang sangat kaya.
Sampai Sayyidina Utsman aja, Sayyidina sahabat nyohor kaya. Abdurrahman bin Auf meninggal masih kebagian harta Abdurrahman bin Auf. Jadi bahkan itu yang Abdurrahman, saya tuh saking gampangnya nyari duit, batu aja kalau saya angkat saya punya emas. Artinya bisa jadi bahan duit sama dia. Makanya Siti Aisyah kalau ngeliat Abdurrahman bin Auf itu ngomongnya, itu dia ahli surga. Tapi masuknya paling belakang dan jalannya ngesot. Itu Abdurrahman bin Auf dengar omongan itu ketakutan. Terus kata Nabi itu obatnya, jangan makan kecuali sama orang. Obatnya, jangan makan kecuali sama tamu. Ada di kitab Robakotul Kubro. Jadi dia itu dikasih harta banyak itu ucapnya itu, ya Allah jangan jadikan ini balasan amal saya. Jadi karena yang saya cari itu ridho, bukan mbak ini, dan ini mah dunia. Jadi boleh orang nyari harta itu, syaratnya dua. Kapanpun harta itu dia siap hilang, atau kapanpun dia siap ninggalin harta. Jadi sadar kapanpun ini saya bisa ninggalin, sadar kapanpun dia bisa ninggalin saya. Nah, boleh dah nyari duit. Coba kalau orang siap itu udah kita ketakutan ya. Udah capek-capek, tabungan udah banyak mati. Baik kalau nggak ibu-ibu itu jangan beli saya kalau punya kita karena kalau mati laki kawin lagi. Itu buat yang muda itu mah. Habis-habisin aja. Ya udah mau dimasnya dia orang. Jadi dunia itu dohirnya nipu, batinnya pelajara. Jadi yang dilihat itu Allah beda. Kayu kaki Allah. Tasawuf mah gampang orangnya. Praktek yang susah. Pasun. Wa sholatul aidaini sunnatun. Sholat 2 hari raya ini sunnah. Dia kenapa disebut id? Id itu dari kata ada, artinya berulang. Id itu berarti hari yang selalu berulang. Setiap tahun dia rutin dia rutin. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad. Jangan dianjurkan. Karena ada ulama yang bilang wajib. Ada yang bilang wajib kifayah. Disunahkan jamaah ya. Boleh juga sendiri siangan umpamanya, malamnya begadang, bangunnya jam 9 siang, sampai dewek Idul Fitri atau Idul Adha. Dia batasnya itu dari matahari nongol fajar, tapi bagusnya kata ulama tetap setelah naik setumbak kayak waktu duha atas. Tapi dia boleh itu dari sejak syuruk, kalau bahasa di Masjid kan dari bahasa terbit, dari mulai terbit sampai zawal, sampai johor. Jadi umpamanya sholat Idul Fitrinya saya pengen di sini jam 9, boleh. Jadi kalau umpamanya mau sendiri, yang penting jangan lewat johor. Bangunnya asar, lewat boleh. Kodok, soli sunnatal itu kodok karena udah lewat johor. Farid mau dia musafir atau di rumah. Nah, kalau di sini mah kalau perempuan itu kalau perempuannya masih cantik, ya itu makruh ngikut Idul Fitri. Kalau nenek-nenek yang kira-kira orang melihatnya kayak udah ratus itu boleh, kita baru sunnah. Kebalik. Iya dan awal. Wahia rokatani, dia 2 rakaat. Yukab biru bil ula sab'an. Siwa takbiratul ihram. Takbir pertama itu 7 kali. Di luar takbiratul ihram. Berarti ada berapa? 8 kalau semua. Jadi pas takbir Sholi sunnatal Idul Fitri, imaman, makmuman, Allahu Akbar. Ini nggak gitu. Ini baca iktidar dulu. Wajah sudah dibaca. Nanti baru Allahu Akbar. Sunnahnya zikir. Tasbih. Subhanallah. Boleh. Mau subhanallah doang boleh. Atau la ilaha illallah.
yang penting diisi zikir memuji Allah 7 kali. Tapi yang aman mah itu ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Oh. Nah ini kalau lupa nggak boleh sujud sahwi atau sengaja ditinggal makruh tapi sah sholatnya. Jadi nggak usah kalau imam lupa takbir subhanallah enggak. Dia mah sengaja ditinggal dia boleh tapi makruh 7 kali. Wa pisaniyah di rakaat kedua khomsan takbirnya 5 kali siwa takbir fil qiyami selain takbir berdiri. Jadi kan dari sujud ke berdiri teh Allahu akbar. Kalau dia sakta sebentar Allahu akbar atau baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 2 itu baru 5 kali begitu baru baca Fatihah. Nah gimana kalau lupa? Ini udah 5 apa 4 ya? Ambil 4 udah 5 apa 7 ya? Atau 5 apa 6 ya? Ambil 5 ambil yang sedikit. Wayah tubuh ba'dahuma khutbataini. Nah kayak Jumat, cuman bedanya kalau Jumat kan sebelum sholat khutbah 2 kali lalu khutbah dan khutbah setelah 2 rakaat sholat khutbah ini dengan 2 khutbah. Rukunnya sama sama Jumat. Rukunnya mah rukun khutbah teh puji Allah, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, baca Quran, sama doa. Syaratnya tidak sama sama Jumat. Jadi waktu boleh kalau khutbah, cuman sunahnya tetap punya wudu. Kalau Jumat kan kalau batal wudu, batal khutbahnya. Kalau nggak ada yang gantiin ya udah kemana? Tip, wudu dulu. Ulang lagi dari awal. Ayo kita ulang lagi. Harusnya ada yang bisa gantiin. Makanya itu nyadangin lagi tuh bacaan yang Arab doang di laminasi. Buk. Iya, rukunnya itu buat apa? Buk. Darurat. Kalau ada teks Arabnya mah Daniel dia bisa ganti. Ini barusan loh request. Pakai Latin tuh. Bawahnya. Jadi kalau syaratnya dia nggak kayak Jumat. Nggak melepas kayak Ipa mau betul aja. Kalau Jumat dia mau batal. Kalau Idul Fitri mah enggak. Karena udah selesai sholat tuh itu. Satu selesai sholat, kedua memang dia kan sunnah juga. Kalau di Jumat buat baiknya wajib. Kalau di Fitri sunnah, umpamanya besok Idul Fitri di masjid. Ya. Yang khutbah siapa? Udah jangan pakai khotib langsung bubar. Boleh, masa itu. Cuman jauh kita pulang. Jadi bang lain. Dan kalau Jumat mah wajib khutbahnya. Dan kalau dia kan khutbah sunnah, sholatnya sunnah. Asalah mau ngirit. Tapi aneh ya. Islam habis Ini kalau dipraktekin aneh. Iya. Karena kebiasaan. Oh, di sono nggak ada khutbahnya. Viral. Kan sunnah. Ya sunnah kan bukan berarti Tinggalin. Cuma hukumnya beda. Yuka biru lapisan. Bedanya kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu sebelum khutbah takbir 9 kali khutbah pertama. Takbirnya mau apa? Infirad satu-satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 9 kali. Nahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita begitu lagi belum. Oh, dulu sunahnya tetap satu-satu. Allahu Akbar. Wapisania sab'an, khutbah kedua 7 kali. Ya khutbah. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil idi ila ayyada sholal imamu fi sholati. Kalau dalam Idul Fitri ketakbirnya mulai habis maghrib. Berarti apa? Munggah. Apa? Munggah.
Enggak lah. malam lebaran, malam takbiran. Takbiran. Takbirnya mulai habis maghrib. Sampai kapan? Sampai imam turun dari khotib. Imam sholat. Imam sholat. Udah, kalau Idul Fitri mah Begitu doang. malaman doang. Takbirnya. Wabil adha, kalau di Idul Adha, kholafa sholatil mafrudoti, itu takbirannya setiap habis sholat 5 waktu. Min subi yaumil arafata, dari subuhnya hari Arafah tanggal 9. Subuh. Tanggal 9 dari bulan subuh Belum jalan gitu ya? habis. Di kita mau jalan. Iya. Berarti kan lebarannya besok ya? Ini kan kita tetap sama maghrib. iya, harusnya dia mah dari subuh hari Arafah. Nah ini disebutnya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dibaca tiap habis sholat. Nah berarti hitungannya 5 hari. Kalau Idul Adha dari hari Arafah subuh takbir, di Johor, asar, maghrib. Nah baru kan malam anu tuh Idul Adha. Takbir. Itu yang habis sholat takbir terus tuh. Sampai hari tasyrik 3 hari. Berarti totalnya 5 hari takbir Idul Adha dari Arafah itu. Kalau Idul Fitri ada yang takbir Habis padahal sholat. udah habis sholat tapi maghrib tapi masih takbir. Ya, Itu gimana? tetap bagus sih takbir mah. Cuman artinya gini, dari segi bagus takbirnya bukan dari anjuran mukoyatnya, bukan syariat, tapi takbir mah tetap bagus. Enggak masalah. Iya. Cuma enggak nanti topiknya ya tuh jadi masa kita ya topiknya katanya suruh ngaji malam Sabtu. Dan lain lah. Iya. Udah kelewat. Apa? Kan ada rekaman. Ilal asri min akhir ayami tasyrik, sampai waktu asar hari tasyrik, berarti tanggal 13 13. asar. Malam 14-nya baru dia selesai. Nah, dia mah takbir mukoyan. Lapat takbirnya gimana ya? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, wa lillahil hamd, Allah Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jillah, wa azamal ahzab wa adah. Jadi ini Allah Akbar, Allah Maha Besar ya. La ilaha illallah, Allah Akbar. Tidak Tuhan kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah. Dan bagi Allah segala puji. Allah Akbar kabiro, Allah Maha Besar, besar yang maha sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsiro, pujian kepada Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pagi dan sore. La ilaha illallah wahdah, tidak kecuali Allah wahdahu, maha satu dia. Shadaqa wahdahu, maha benar janjinya. Wa nasara abdahu, dan maha menolong kepada hambanya. Wa azza jundahu, dan memuliakan kepada pasukannya, pasukan Nabi. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah yang menghancurkan pasukan perang sendirian. Ini yang pasukan ketika Nabi dikepung. Ini kan Nabi ucapan ini tuh juga waktu Abu Jahal terbunuh di medan, mati di perang Badar. Mati kan dipotong kepalanya, dibawa ke Nabi. Nih para Abu Jahal, kata Nabi ini Fir'aun umatnya. Nah, itu Nabi yang diucapkan. La ilaha illallah wahdah, sodako wa'dah, wa nasara abdah. Sodako wa'dah, maha benar janji Allah. Nabi yang tadinya lemah, sekarang ngalahin yang kuat. Wa nasara abdah, Allah nolong hambanya, Nabi dan pasukannya. Wa azza jundah, dan Allah memuliakan pasukan Nabi itu, dimuliakan. Wa hazamal ahzab wahdah. Nah kalau ini hazam ini ya perang Khandaq. Nabi dikepung Bani Quraisy, suku Quraisy sama Bani Ghatfan, suku-suku Arab, 10.000 pasukan ngepung Nabi. Ini wa hazamal ahzab wahdah. Dihancurinnya itu sama angin kan, dan malaikat porak-poranda pasukan. Nggak pakai perang, tapi itu tegang. Paling tegang itu kalau cerita perang Khandaq. Jadi Bani Ghatfan sama suku Quraisy bersekutu masak pasukan suku-suku Mekah yang hampar-hampar, di total 10.000 pasukan. Nah Madinah itu dikepung
Jadi kalau Madinah kan ini bukit batu, ini kurma, ini kan lembah. Bisa diserangnya dari sini. Nah karena pasukan banyak, Nabi berunding sama sahabat. Gimana ini? Kita bertahan di Madinah atau kita sambut ini musuh? Ada sahabat yang bilang, ya Nabi, kalau kita perang di Madinah, kalau kalah habislah Madinah. Anak-anak dan para perempuan bahaya, bisa jadi budak dan bisa hancur Madinah. Kalau kita maju ke depan, kalaupun terbunuh kita, dan ini bisa kecandak kabur. Jadi jaraknya itu hampir 6 kilo ke kontak sama kota Madinah itu. Nah karena bukit dia digali sepanjang 6-7 kilo Parit. parit. Nah parit ini digali seukuran kuda terbaik nggak bisa lompat dan nggak bisa turun. Makanya dia bilang dari bawah ada yang 4 meter, ada yang 7 meter, dalamnya ada yang 3 meter, 4 meter, 5 meter parit. Nah pasukan di sini 10.000, Nabi di sini 3.000. Nah di belakang ini ada Bani Quraidah, Bani Yahudi. Kan 3 Yahudi itu 3 suku Yahudi di Madinah. Perang Badar diusir 1, perang Uhud diusir 1. Pas perang Ahzab masih ada 1 perkampungan Yahudi, Bani Quraidah ini masih ada. Nah suku Quraisy yang ini kesini nggak tembus-tembus. Akhirnya ada 1 orang muter ke belakang ngehasut Yahudi yang di sini. Yahudi di sini punya perjanjian sama Nabi. Dia gak bakal perang sama Nabi. Kalau Nabi diserang, dia bakal bantuin. Kalau dia diserang, Nabi bantuin. Nah, dihasut sama suku ini. Nih pasukan gua 10.000. Nih kalau Muhammad kalah, lu gak habis. Lu kan pihak Muhammad. Tapi kalau lu sekarang bilang pihak ke gua, Muhammad kalah, lu tetap merdeka. Lu pilih mana? Nah ini Yahudi ini bingung. Kalau Muhammad menang, kalau kalah kita habis. Nah ini kepala suku Quraidah ini berdebat lagi. Tapi kita udah punya janji sama Muhammad. Iya kalau Muhammad menang kan bahaya. Ini kayaknya nggak ada peluang menang ya. Akhirnya suku ini hianat, nyuplai makanan ke pasukan yang 10.000 supply. Terus dia dijajak sama Bani Ghatfan ini kan sama-sama Yahudi nih. Lu serang Muhammad dari belakang, depan urusan gua. Nah ini nyerang. Nah pas nyerang itu sampai Ummu Hani, pokoknya Sayyidina Ali itu karena laki-laki yang kuat itu pada di depan, dia sampai pura-pura pakai seragam pasukan cowok biar Yahudi yang lagi nyerang ini takut. Wah kirain gak ada yang jaga, itu ada yang jaga gitu. Nah, Nabi dapat berita, tapi ngomongnya pelan-pelan. Muhammad, Bani Quraidah hianat. Sekarang dia lagi ngincar benteng Madinah dari belakang. Itu Nabi dalam riwayat itu ngambil kain lipat, mukanya ditutupin, senderan. Itu Nabi kalau selendang itu mukanya ditutup, itu sahabat semua gak ada yang berani nyamperin Nabi. Ini kalau pasukan yang 3.000 di depan tahu ini lagi diancam, ini bisa lari kemari karena ini anak bininya, hartanya anak bininya. Kalau dia pada jagain ke dalam kota, depan lemah. Makanya kata Nabi, jangan kenceng-kenceng ngomongnya, sepi-sepi, jangan sampai ada yang tahu pasukan. Tapi pasukan ini keburu tahu, ya namanya berita ya. Wah ini panik. Akhirnya ada Muhammad, saya pamit dulu, anak bini saya bahaya. Jadi yang apalagi yang munafik itu jadi alasan benar. Nah pasukan depan ini berkurang darah. Nah akhirnya dari suku Ghatfan yang di sini ada lagi yang khianat ke sukunya dewek. Ada Nabi malam-malam, Muhammad bagaimana? Saya beriman kepadamu. Saya harus bagaimana? Itu sekarang. Nah gini dah. Udah tahu belum pada masuk Islam? Belum. Ini kepala suku dia nih. Pasukannya banyak. Kalau gitu lu jangan bilang kalau lu beriman. Terus tugasnya apa? Lu bilang ke suku Quraidah, lu jangan percaya sama pasukan Ahzab ini yang lagi dari depan Madinah. Kenapa? Dia begini, kalau dia menang lu mendingan, tapi kalau dia kalah lu ditinggal. Besok lu habis dibabat sama Muhammad. Pokoknya lu boleh bantuin dia ngasih suplai makanan, tapi minta jaminan. Buat jaminan
tokoh-tokoh dia, penggede-penggede dia, yaitu camatnya, lurahnya, taruh di suku gua, biar jaminan kalau lu gak bakal ninggalin Muhammad kecuali lu menang, dan lu gak bakal ninggalin kepala suku lu dibantai di kampung gua. Nah, dia kan kesini, dia ngomong lagi kemari, lu percaya sama Bani Quraidah? Emang kenapa? Ya bisa aja dia di belakang mah. Dari Dia domba. Muhammad. Patokannya gini, kalau dia minta jaminan kepala suku dari kita, itu udah gue curiga sama dia. Kenapa? Karena kepala suku kita ditawan sama dia. Ciri dia nggak setia. Dia di domba. Kalau dia minta jaminan, berarti dia nggak sepenuh hati mihak ke kita. Nah terus ke suku ini dia ngomong, kalau dia nggak mau ngasih jaminan, berarti dia nggak tanggung jawab penuh, nggak mau, jangan percaya sama janji. Akhirnya benar, suku-suku Bani Quraidah dia datang ke Azab, berunding sama Abu Sofyan, rombongan gimana. Sekarang gini dah, gue udah kepala khianat sama Muhammad. Gue minta jaminan, lu gak bakal tinggalin Madinah kecuali lu menang lawan Muhammad. Apa jaminannya? Gue minta kepala suku lu beberapa orang tinggal di kampung gua. Nah itu belum dikasih. Bener kan? Nah terus yang ini lagi nggak percaya. Oh, nggak mau ngasih jaminan, berarti nggak sepenuh hati perjanjiannya. Akhirnya ini pulang pada bermusuh. Pada bermusuh. Nah ini udah hampir sebulan tetap nggak bisa nembus Madinah. Ini tuh banyak mujizat di sini, banyak cerita mujizat Nabi di sini banyak. Yang makanan jadi banyak. Nah itu terus pas malam-malam itu kemah-kemah 10.000 pasukan ini itu dihajar badai, angin topak, ampar-amparan semua. Pas pagi-pagi Nabi dapat berita, ya Muhammad, mereka lagi rapi-rapi pada mau pulang. Pas dia tahu, di porak-poranda ini tuh angin. Malaikat pada turun, jadi apa masukin rasa takut ke hati mereka dan dikasih angin topan, puting beliung, bubar. Nah, sekarang tinggal Bani Quraidah. Nah ini Nabi pas udah kelar perang di depan di Honda, Nabi pas pulang kan pagi tuh mandi johor siang. Itu Nabi mandi, Jibril nyampe. Muhammad, lalu udah pada ngasih bebas. Ya kenapa? Gue malaikat ini udah pada nyarungin pedang. Gue mau jalan duluan ke Bani Quraidah. Itu Nabi Muhammad katanya mandi langsung keluar. Jangan sholat asar kecuali nyampe ke Quraidah. Nah ini kasus ini nih. Kan sahabat datang, ada yang dengar langsung berangkat, ada yang dengar beritanya udah mau asar, ada yang dengarnya udah habis asar. Belum zaman WA apa gitu. Nah ini ntar di tengah jalan sahabat itu berdebat. Kata Nabi jangan sholat asar kecuali belum masuk Quraidah. Nah pas masuk ajan asar, waktu asar, sahabat bingung. Yang ini bilang sholat asar dulu. Enggak, Nabi ngarang sholat asarnya harus di kampung Quraidah. Itu maksud Nabi berangkatnya suruh buru-buru. Tetap aja sholatnya tetap bagus awal waktu. Akhirnya yang separuh sholat, separuh kagak. Apa ada yang akhirnya sholatnya itu di kodok, Johor, asar, maghrib, isya di Bani Quraidah. Udah nyampe. Iya, karena dia nyampenya di sisa. Ada yang nyampenya udah mepet maghrib, asar dari maghrib baru dia sholat asar. Ada yang nyampe maghrib dia asar dulu baru maghrib. Ada yang maghrib dulu baru asar. Nah itu Bani Quraidah dikepung sama Nabi itu berapa hari? 25 hari. Nabi gak menang-menang lawan dia. Karena apa? Kuat. Bentengnya kuat. Karena dia udah tahu bakal diserang Nabi. Dia nyuplai makanan. Nyuplai makanan. Sekarang saya ayam itu hitung sih. Hah? Yang nangkal rudal kan ada. Aaron. Orangnya itu. Iya, Nah itu ada sahabat yang disuruh berunding sama Nabi. Jadi permintaan Nabi itu kalian nyerah atau apa itu? Akhirnya dia minta sama Nabi, saya pengen diusir kayak suku Gotpan. Bukan Gotpan. Apa sih dua suku itu? Kalau dia kan diusir dari Madinah itu, bawa apapun yang kalian bisa bawa. Jadi ada yang bawa kusen, bawa apa aja yang bisa bawa. Yang nggak bisa dibawa berarti jadi milik orang Islam. Nah itu Nabi dia mah nggak mau, nggak boleh. Nah akhirnya dia ngelawan terus, ada sahabat dikirim ke situ berunding. Emang kalau kami nyerah Muhammad, apa yang akan dilakukan Muhammad kepada kami? Ini leher.
Nah itu dia iseng ngasih tahu. Harusnya siapa kalau dia tahu gua kalau nyerah dihukum mati, lah mendingan gua perang. Yang nyerah dihukum mati kan gitu. Iya. Nah dia kalau gua nyerah, Muhammad apa yang dilakuin sama gua pada mati. Nah itu dia udah berunding lagi. Kalau gitu kita mendingan bertarung sampai habis. Nah kalau dia bertarung mati-matian, dia banyak korban di Nabi gitu. Nah itu malaikat Jibril turun lagi, dikasih rasa takut di hatinya, nyerah gitu. Nyerah. Ada yang bilang 400, ada yang bilang 700 orang Yahudi. Itu semua diantik, dipotong di pasar Madinah. Pokoknya berlima masuk belakang pasar. Itu ada orang yang nanya, kira-kira itu teman kita diapain di belakang pasar? Kata temannya, lu orang lihat apa? Yang udah balik, udah ke sana ada yang balik lagi. Terus apa? 700. Nah itu pakai hukum Yahudi. Karena Nabi itu nanya sahabat, apa hukum dalam agama kalian kalau berkhianat kayak gitu? Hukuman bina agama kami itu hukum mati. Ya udah hukum dengan hukum agama kalian. Pancung. Dulu waktu belum ngerti itu kita bingung, itu sadis. Ternyata di hukum itu pakai hukum agama dia. Oh. Di agama dia kalau khianat begitu hukumnya mati. Jadi bukan hukum Nabi. Kami kalian aku hukumi dengan hukum agama kalian. Dia akhir pendeta apa hukumnya kalau begini? Kotor. Di agama dia kagak tahu. Dikira lebih nantinya ngajak kelompok kali ya. Ya udah, nanti pakai hukum dia. Sodako wahdah wa nasara abdah wa azajillah. Terus kaitannya sama perang semua, karena kita kan habis perang gitu. Sebulan. 20 hari perang sama es. Kopi. Kalau Nabi kan dulu puasa dari perang Badar. Lalu kita bulan kadir menahan lapar. Bacaannya sama bacaan Nabi kelar perang. Sodako wahdah wa nasara abdah. Puasanya 3 jam. Puasa gak terasa. Kalimat itu sebetulnya malu bacanya. Kalau ingat Nabi dulu mah lemah, sodako wahdah. Kalau kita cuma iya tahan lah. Puasa 3 jam. Kafirnya semangat. Sodako wahdah wa nasara abdah wa azajillah. Wah, adalah itu kan perang. Nah itu bacaan Nabi. Oh. Wallahu a'lam.